Tidak bisa dipungkiri jika satuan armada tempur atau kapal perang adalah merupakan salah satu kekuatan utama dalam menjaga wilayah kedaulatan suatu negara. Bahkan armada kapal perang memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan pertahanan negara. Hal tersebut terlihat di mana peran Angkatan Laut selain menjalankan misi peperangan laut, TNI Angkatan Laut juga menjalankan misi patroli, penegakan hukum laut, dan hingga mengamankan wilayah terluar atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Adanya peningkatan kekuatan militer dari armada tempur laut Indonesia yang dimiliki saat ini tentunya sangat membanggakan. Sebab seperti yang kita ketahui, jika armada tempur laut Indonesia adalah merupakan tulang punggung pertahanan Indonesia dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana jika pertempuran terjadi, maka armada tempur laut Indonesia adalah merupakan garda terdepan yang tentunya paling pertama menghadapi berbagai kemungkinan atau ancaman luar sebelum memasuki wilayah Indonesia. Sehingga tidak heran jika Indonesia terus memperkuat armada kapal perang untuk menjaga keamanan NKRI. Namun kali ini tentunya kita akan kembali membahas satuan kekuatan armada kapal perang Indonesia di mata dunia di tahun 2025 berdasarkan rilis situs resmi Global Firepower sebagai salah satu acuan kekuatan militer di dunia dari 145 negara yang terdaftar. Sementara di sisi lain, adapun kekuatan armada tempur laut Indonesia yang kini menjadi sorotan, yaitu adalah armada kapal perang jenis korvet. Sebab Indonesia adalah salah satu raja armada tempur laut kapal perang korvet terkuat di kawasan Asia Tenggara dan berada di urutan keempat di dunia setelah Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Menurut situs resmi media Global Firepower tahun 2025, jika kita melihat kekuatan armada tempur kapal perang jenis korvet di dunia, tentunya armada kapal korvet Rusia adalah merupakan negara terkuat dan menempati urutan pertama di dunia dengan diperkuat sebanyak 83 unit armada kapal perang jenis korvet. Di posisi kedua di dunia ditempati oleh Angkatan Laut Cina dengan diperkuat sebanyak 72 unit kapal perang jenis korvet. Kemudian di posisi ketiga di dunia ditempati oleh Amerika Serikat dengan diperkuat sebanyak 26 unit armada kapal perang korvet. Sementara di posisi keempat di dunia ditempati oleh armada kapal perang korvet Indonesia dengan diperkuat sebanyak 25 unit kapal perang jenis korvet. Dan disusul Angkatan Laut India di posisi kelima di dunia dengan diperkuat sebanyak 18 unit kapal perang jenis korvet terbanyak di dunia di tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika taktik dan strategi sistem pertahanan Indonesia telah menjadi sebuah fakta menarik dari kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia di dunia militer. Sebab Indonesia terus memperkuat armada kapal perangnya dengan memesan beberapa unit kapal perang buatan dalam negeri dan buatan luar negeri sebagai bagian dari transfer of technology. Tidak hanya itu, sebab selain armada kapal perang jenis korvet, Indonesia juga merupakan raksasa kedua di dunia yang terbanyak memiliki armada tempur laut kapal patroli yang juga menjadi sorotan saat ini. Di mana armada kapal patroli adalah merupakan jenis kapal pendukung yang juga dapat dibekali sistem persenjataan dan teknologi canggih jika dalam keadaan darurat. Sehingga tidak heran jika kapal patroli juga diperhitungkan di dunia militer. Kapal patroli sendiri memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar, baik dari penyusupan ataupun illegal fishing dan penegakan hukum laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara yang memiliki satuan armada kapal patroli terbanyak dan menempati urutan kedua di dunia dengan diperkuat sebanyak 211 unit kapal patroli.
Menurut situs resmi media Global Firepower tahun 2025, adapun negara yang memiliki kekuatan armada kapal patroli atau pendukung di urutan pertama yaitu ditempati oleh Kolombia dengan diperkuat sebanyak 217 unit armada kapal patroli. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh armada kapal patroli Indonesia dengan diperkuat sebanyak 211 unit armada kapal patroli. Di urutan ketiga di dunia ditempati oleh satuan armada kapal patroli Swedia yang diperkuat sebanyak 179 unit total kapal patroli. Kemudian Korea Utara berada di posisi keempat di dunia dengan diperkuat sebanyak 155 unit kapal patroli. Dan China berada di posisi kelima di dunia dengan diperkuat sebanyak 150 unit kapal patroli. Sebagai informasi, bahwa kapal patroli adalah merupakan salah satu satuan armada tempur laut pendukung dari beberapa unsur tempur kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia dan telah dilengkapi dengan teknologi dan sistem persenjataan yang cukup mumpuni untuk menjaga wilayah laut maritim Indonesia dan melindungi diri dari berbagai kemungkinan aksi penyusupan dan illegal fishing. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan militer armada tempur laut di dunia berdasarkan rilis terbaru situs resmi data media Global Firepower di tahun 2025, Indonesia tentunya masuk daftar 5 negara dengan kekuatan armada tempur laut terbesar di dunia, di mana Angkatan Laut Cina menjadi salah satu negara terkuat yang berada di urutan pertama di dunia dengan diperkuat sebanyak 754 unit armada tempur laut secara keseluruhan. Kemudian di posisi kedua di dunia ditempati oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dengan diperkuat sebanyak 440 unit armada tempur laut, termasuk unsur tempur laut seperti kapal induk dan kapal induk helikopter. Di posisi ketiga di dunia yaitu ditempati oleh Angkatan Laut Rusia dengan diperkuat total 419 unit armada tempur laut. Kemudian di posisi keempat di dunia yaitu ditempati oleh armada kapal perang Indonesia dengan diperkuat sebanyak 331 unit armada kapal perang. Dan kemudian di urutan kelima di dunia yaitu ditempati armada tempur laut Swedia dengan diperkuat sebanyak 308 unit armada tempur laut terbanyak di dunia di tahun 2025. Sementara itu, jika kita melihat kekuatan militer atau jenis alutsista armada tempur laut Indonesia secara keseluruhan yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini, yaitu sebagai berikut. Saat ini, armada tempur kapal perang Indonesia telah diperkuat total 331 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Di antaranya seperti kapal perang jenis frigat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, di mana TNI Angkatan Laut diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis frigat dengan dilengkapi sistem persenjataan dan alutsista tempur terbaik, seperti rudal Exocet MM-40 Blok 3, rudal Yakhot besutan Rusia, rudal C-705, dan beberapa rudal canggih terbaru Indonesia yang juga ikut memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Selain kapal perang jenis frigat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut dan menjaga wilayah laut maritim Indonesia, tentunya TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat total 25 unit kapal perang jenis korvet dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan keempat di dunia dengan jumlah kapal perang jenis korvet terbanyak setelah Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Selain kapal perang jenis frigat, kapal korvet, Angkatan Laut Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 211 unit armada kapal patroli yang juga diperhitungkan di dunia militer. Sebab kapal patroli memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar.
Sementara itu, selain kapal perang permukaan yang memperkuat armada tempur laut Indonesia, TNI Angkatan Laut Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 4 unit kapal selam yang menjadi bagian dari Satuan Armada Tempur Kapal Perang TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut Indonesia dan memiliki peran strategis di berbagai medan operasi. Sementara selain kapal selam, kapal frigat, kapal korvet, dan kapal patroli yang merupakan satuan unsur tempur TNI Angkatan Laut, Indonesia juga telah diperkuat armada kapal perang pendukung misi operasi tempur laut, seperti kapal perang Ranjau. Seperti yang kita ketahui, kapal Ranjau TNI Angkatan Laut Indonesia berperan dalam peperangan Ranjau dan peperangan anti udara, di mana kapal penyapu Ranjau adalah kapal perang laut kecil yang dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir ranjau laut. Selain itu, kapal penyapu ranjau juga sering memasuki perairan jauh dan menetralisir ranjau atau berbagai kemungkinan sebelum armada kapal perang melintasi wilayah tersebut. Dengan posisi armada tempur laut Indonesia yang semakin kuat dan dibekali berbagai jenis sistem persenjataan canggih, tentunya diharapkan mampu menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar.